Klub Baca Perempuan itu berdiri itu di medio 2006 awalnya. Itu bukan di Lombok Utara tapi di Lombok Timur, dan itu digagas oleh 5 orang perempuan termasuk salah satunya saya. Kami bersahabat, ibu rumah tangga yang memang kebetulan suka membaca. Tapi kayaknya mungkin karena Lombok Timur itu bukan tanah kelahiran saya, di sana tanah kelahiran suami, dan saya belum mengenal karakter masyarakat di sana. Akhirnya seperti apa ya, kalau desak istilah orang menemui jalan buntu. Saya merasa kelelahan sendiri. Kawan-kawan saya berpencar, ada yang pulang ke Medan, ada yang pulang ke Lampung, hanya beberapa kemudian yang tinggal, dan saya memilih untuk hijrah ke Lombok Utara, balik pulang ke Lombok Utara. Kenapa sampai Klub Baca Perempuan ada? Tentu saja harapannya adalah karena saya percaya bahwa membaca itu menjadi jembatan untuk menjawab segala pertanyaan kita mengenai kemiskinan, mengenai keterbelakangan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, kerusakan lingkungan, demoralisasi, terus kemudian hilang tercerabutnya kita dari akar budaya dan hal-hal yang lain yang kurang baik. Sebenarnya kalau hari Kamis itu ada English Corner. Tadi sudah dilihat yang pesertanya itu dari bapu-bapu sampai anak-anak yang belum sekolah. Kelas-kelas di sekolah alam itu tidak bersifat baku. Ada kelas kreativitas, itu kapan aja bisa ada. Kelas kreativitas ini misalnya kamera lubang jarum, pernah kita ada datangkan seorang fotografer dari Bali mengajarkan anak-anak bagaimana memanfaatkan kamera. Kalau untuk kayak kelas bedah resep, ini kita keliling dari dusun ke dusun juga, mengajarkan anak ibu-ibu misalnya di sebuah desa potensinya ada banyak ubi jalar, kita dorong untuk ubi jalarnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi brownies, terus kemudian menjadi bahan makanan pasta ubi atau yang lain, yaitu menyehatkan, mudah cara buatnya, dan bernilai ekonomis. Ada juga kita kalau kelas menulis itu saya sendiri yang mengasuh, itu hari Selasa. Goalnya adalah bagaimana membiasakan anak-anak kita untuk menulis, karena kalau kata Pram itu kan sepandai apapun seseorang, jika dia tidak menulis maka dia akan hilang dari peradaban. Goal yang paling besar dari yang kita harapkan dari kelas menulis adalah anak-anak nanti akan menulis tentang Lombok Utara, entah itu tentang dongeng-dongengnya, tentang situs, tentang benda cagar adat, terus kemudian seni tradisi, sejarah dari masing-masing desa, kenapa nama desa Pemenang ada, kenapa ada nama Jambi Anom atau yang lain-lainnya, dan kekayaan yang lain. Kita juga ada kelas cita-cita. Kelas cita-cita ini juga temporer sifatnya. Kita mencoba menghubungkan antara anak-anak dengan kawan-kawan yang profesional di bidangnya, misalnya profesi pilot, pramugari, pengusaha, dokter, peneliti, dosen, yang kita berusaha untuk gimana anak-anak itu punya perbendaharaan cita-cita yang luas. Kelas menari itu ada di hari Sabtu Minggu sore. Goalnya tentu saja setiap penari itu ingin punya pentas yang lebih besar. Anak-anak kalau untuk tingkat provinsi mereka sudah beberapa kali pentas lah, insya Allah. Nah, mereka menginginkan bagaimana sampai punya pentas keluar. Anak-anak selalu bilang, Bunda kapan ya kita bisa menari di Taman Mini? Insya Allah suatu saat, mudah-mudahan kapanpun itu. Sejauh ini saya merasa alhamdulillah respon dari masyarakat luar biasa dan menerima dengan hangat. Buktinya mereka mempercayakan anak-anaknya di kami. Kalau misalnya ada 1-2 yang kemarin sempat mengerecoki, misalnya membuat isu-isu yang tidak sedap, ya gitu kita anggap bumbu. Bagaimanapun kadang masyarakat awam kita sering mudah untuk terjebak isu-isu yang agak kurang baik ya. Tapi dengan sendirinya nanti mereka tahu, oh ya ternyata enggak seperti yang diinginkan gitu.
bahkan mereka menjadi penyokong kita sekarang. Untuk misalnya kegiatan kemana-mana, anak-anak mau pentas, orang tua tuh yang mempersiapkan semua. Saya sangat bersyukur, sangat mensyukuri, utama di Lombok Utara ya. Belakangan ini, 1 tahun belakangan ini kita ngeliat banyak sekali pergerakan dengan isu-isu yang berbeda. Saya sangat senang. Ada yang mengambil segmen pendampingan ke anak-anak, ada yang mendampingi orang-orang yang tidak yang dilupakan oleh banyak orang gitu, misalnya ada yang khusus fokus pada lingkungan, ada yang kemudian sampah dan lain-lain. Mau dalam perjalanannya mungkin ada hal-hal yang karena biasalah untuk berkembang itu juga kita kadang butuh berbenturan satu sama lain, itu biasa lumrah saya rasa. Dan tetap apapun adanya itu saya mensyukuri dan tetap angkat topi pada kawan-kawan yang mengambil jalur pengabdian sebagai kawan-kawan di barisan pergerakan ya. Karena itu diakui atau tidak suka harus kita akui punya peran dalam memberikan perubahan yang lebih baik untuk Lombok Utara atau Lombok pada umumnya. Harapan ke depan tentu saja cabang-cabang taman baca semakin berkembang dan tidak hanya berjumlah 24, bertambah lagi dan semakin banyak yang terlibat, dan tentu saja ada sinergi nyata antara kita dari masyarakat dengan pemerintah daerah agar apa yang menjadi harapan bersama itu bisa diusung bersama-sama, tidak ada pengkotak-kotaan lagi. Dan yang paling penting, kami berusaha untuk meyakinkan ke pemerintah daerah bahwa gerakan seperti kita itu bukan merupakan saingan, bukan tandingan, tapi kita adalah mitra.